Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, angka kejadian kecelakaan lalu lintas dari tahun 2019 sampai 2021 sebesar 300.133 kasus kecelakaan. Secara umum, kecelakaan dapat disebabkan karena kecepatan kendaraan, kelelahan, mengemudi di saat pikiran terganggu, kurangnya konsentrasi, manuver yang salah dan membahayakan, kesalahan untuk berhenti, melanggar rambu lalu lintas, mengemudi pada kecepatan berbahaya atau di luar batas, dan salah memilih jalur. Di Perum Damri, sejak tahun 2019 sampai 2021 telah terjadi 173 kasus kecelakaan dengan penyebab utamanya adalah faktor manusia. Tentunya, hal ini memerlukan tindakan pengendalian untuk menghindari kecelakaan dengan memperhatikan beberapa aspek dalam keselamatan mengemudi. Antara lain, sebelum berkendara, pastikan durasi mengemudi Anda dalam satu hari tidak lebih dari 8 jam kerja. Pastikan kesehatan Anda dalam kondisi fit dan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan kantuk. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan visual dengan cara lihat bagian bawah kendaraan, cek kebocoran cairan, pelumas, dan bahan bakar. Lakukan pemeriksaan pada posisi spion dan kedudukannya, wiper, kaca depan, bodi, dan pada lampu-lampu penerangan. Periksa pedal rem dan pastikan tidak ada sentuhan di antara pedal rem dengan lantai. Cek tabung minyak rem. Lakukan pemeriksaan tekanan angin pada indikator 7,5 sampai 8,5. Periksa fungsi rem tangan. Periksa kondisi tekanan ban dan baut pengencang ban. Periksa tekanan fan belt. Periksa tekanan oli pada indikator. Periksa mesin dengan mendengar bunyi yang tidak normal. Lakukan pemeriksaan pada lampu-lampu, lampu depan dan lampu belakang, lampu arah dan lampu rem, serta lampu plat nomor. Lakukan pemeriksaan pada switch kombinasi atau saklar rampu dan sein, dan lakukan pemeriksaan pada saklar wiper. Sebelum memulai perjalanan, pastikan posisi duduk Anda dalam kondisi nyaman. Jangan lupa untuk menggunakan sabuk keselamatan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan jika ingin menjadi pengemudi profesional. Punyai sikap keselamatan mengemudi, seperti ketahuilah betapa bernilainya nyawa manusia. Mengemudi dengan sikap silahkan lebih dahulu, jaga kondisi fisik dan mental. Karakter Anda akan ditunjukkan sewaktu mengemudi. Perlu diperhatikan bahwa pengemudi yang bagus dan baik adalah mereka yang mengemudi tanpa menakutkan penumpangnya. Ketahuilah pengetahuan dasar keselamatan mengemudi. Yang pertama, ruang pandang. Ruang pandang merupakan ilustrasi yang dapat dikategorikan yang dilihat dari sudut pandang di dalam kecepatan kendaraan seperti pada gambar berikut. Semakin cepat laju kendaraan, ruang penglihatan akan semakin sempit, tetapi pengemudi dapat lebih melihat objek jauh di depannya. Yang kedua, mengukur batas kecepatan. Pengemudi harus memahami batas kecepatan yang sudah ditentukan. Paling rendah 60 km per jam dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Paling tinggi 80 km per jam untuk jalan antar kota.
paling tinggi 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, dan 30 km per jam untuk kawasan permukiman. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Mengatur jarak yang aman dengan kendaraan di depannya pada segala kondisi dengan menggunakan prinsip 3 detik. Keempat, bahaya sudut buta atau blind spot merupakan kondisi di mana sebagian dari ruang penglihatan pengemudi sewaktu mengendarai terhalang oleh objek seperti badan kendaraan. Cara mengurangi blind spot dengan mengatur kaca spion semaksimal mungkin. Tambahkan blind spot mirror dan nyalakan lampu sein atau klakson saat hendak manuver. Yang kelima, hydroplaning. Hydroplaning atau aquaplaning adalah kondisi di mana ban mobil mengambang atau tidak benar-benar menyentuh permukaan jalan akibat ban mobil tidak mampu menepis genangan air. Saat kendaraan melalui genangan air, tapak ban tidak menyentuh aspal dengan sempurna, sehingga melayang di permukaan air. Untuk menghindari hydroplaning, kurangi kecepatan apabila sedang berkendara saat cuaca hujan. Hindari genangan air yang dalam di jalan, dan pastikan ban dalam kondisi baik. Langkah-langkah yang diambil sewaktu terjadi kecelakaan atau kerusakan. Yang pertama, hentikan kendaraan dan matikan mesin. Jika kendaraan mengalami kerusakan, segeralah menghentikan kendaraan di bahu jalan. Apabila berhenti atau parkir di jalan bebas hambatan, letakkan tanda pengaman dengan jarak minimal 30 meter atau berikan lampu hazard atau lampu isyarat di belakang kendaraan. Yang kedua, memberi pertolongan pada korban. Yang ketiga, melaporkan kepada petugas yang terkait. Setiap pengemudi harus selalu memperhatikan dan mengutamakan keselamatan berkendara. Selain untuk menghindari kecelakaan, keselamatan berkendara juga dapat menghindari kerugian dan menyelamatkan nyawa seseorang.